13 tahun 1993. 93 begitu. Terus bagaimana orang berjuang bahwa Persipura kembali lagi ke Liga Utama, sampai langsung masuk Ligina dan lain-lain. Jadi itu yang dulu mereka ini orang-orang hebat. Dan terima kasih puji Tuhan karena saya waktu itu termasuk junior dan masuk, mereka ini masih ada begitu. Kakak Alfred ini, orang bilang dia ini adalah si Kijang. Aduh, lajunya minta ampun. Nah, sebelah kiri, ini kalau Subiri di belakang, dulu tuh lihat kakak dia lari itu kayak macam rumput-rumput mau tak cabut lah, macam-macam seperti itu. Jadi ini orang-orang yang hebat pada zaman mereka waktu itu. Jadi itu yang saya sengaja mengundang, dan saya perlu kakak mereka dua harus bisa menyampaikan dulu perjuangan seperti apa, supaya kami generasi berikut ini tahu, dan ada generasi-generasi berikut lagi tahu, begitu. Tahu sejarahnya dan bisa menjadi motivasi untuk mereka, untuk bagaimana mereka juga bisa bermain sepak bola atau mungkin bisa bermain di Persipura di kemudian hari. Jadi saya lihat kakak dulu macam tegang sekali, santai saja. Jadi mungkin langsung kita mulai dengar dari kakak Alfred Repasi, si Kijang. Dulu waktu saya masih magang di Persipura, kalau permainan kurang menarik di stadion besar itu dari Liverpool sampai stadion utama itu dia akan berteriak Alfred, Alfred, Alfred. Pace langsung, Bos Heru ini pelatih Hengki Rumere, Bos Heru langsung bilang Alfred pemanasan. Itu orang sudah hura sudah, begitu. Karena begitu Pace dia masuk langsung permainan jadi berubah, begitu. Jadi itu yang mungkin saya ingin connecting kah? Jadi itu yang mungkin saya ingin mulai dari kakak Alfred dulu. Karena kenapa saya bilang dari kakak Alfred dulu? Karena beliau ini dari masa perserikatan ya, divisi utama, terus sampai turun ke divisi 1. Jadi langsung berikan kesempatan kakak Robert. Siap. Kita dua dengar Pace senior ini dia bicara dulu. Begitu ya? Ya. Jadi di tahun santai itu cerita. Di tahun gitu. 87 itu kita juara KNPI. Setelah juara suara besar jadi kejadian terlalu setelah kecil. Juara KNPI, saya dengan teman-teman yang di Jayapura masuk ke Persipura. Persipura itu lewat kompetisi divisi utama Persipura. Iya, lanjut. Kakak bicara. Kompetisi divisi utama Persipura itu dalam tim telescouting itu pilih kita berapa pemain itu untuk masuk ke tim Persipura. Kita waktu TC itu untuk perserikatan tuh tahun 87-88. Kita pergi dengan pemain yang pas-pasan. Itu pemain ada yang sudah TC ke tim PON dibagi 2. PON 12. Sebelum PON 13 nanti juara. Itu di AD Robert Lestoni, mereka nanti juara. Jadi waktu Prapon 12 itu saya main di Persipura mulai start dari 87 itu kita di perserikatan dan kita main waktu itu kaptennya Metudo Ramuri. Coba sebut nama-nama dulu yang di perserikatan itu siapa? Ya, nama penjaga gawang pada waktu itu Hendrik Rumaseu dengan Ishak Marunaya. Di belakang ada Matias Kaisiri sama Habel Ayomi dan Alfius Yowe. Oh, Pius ya? Iya. Di kiri ada Rita Malubun sama almarhum. Rita Malubun sama Agus Pigai. Kakak Agus Pigai sekarang pelatih SSB Cendrawasih ya di Trikora. Ya,
Itu di tengah ada Kakak Duja ya, Metu Doramuri dan Peter Kerenjop. Jadi di belakang tuh bergantian, Habel Ayomi juga ada di dalam situ. Di gelandang ada Gustav Pui. Yang di depan kita tuh David Mayor, Silas Yowe, Daniel Mauri dengan saya sendiri Alfred Terpasi. Nama-nama itu perlu disebut supaya orang juga tahu. Ya, pada waktu itu kita berusaha tapi kita degradasi di tahun 89. Nah, 90 itu kita berusaha kumpul lagi untuk main lagi. Bagaimana bangkit lagi? Iya, bangkit lagi di divisi 1 tuh untuk berusaha naik Ke divisi utama. Ke divisi utama. divisi utama, tapi belum bisa. Ulang lagi 91 kita pergi lagi, Gagal lagi. gagal lagi. Siapa manajernya? Pak Infandi sama Pak Urbina Salman. Pas Spencer. Pas Spencer ya? Almarhum. Almarhum. Oh ya, kasihan. Orang tua itu ya. Ya. Sudah sesudah itu masuk di tim PON. Di tim PON ini ada Robert Leslie, mereka juara. Oh, juara PON 93 ya. 93 itu pemainnya semua itu langsung masuk ke tim Persipura. Oke. Jadi masuk ke tim Persipura ditambah dengan kita beberapa pemain yang dari luar. Iya. Lanjut, Kakak. Seperti Peter Warbokai, Nixon Ona, dengan saya sendiri Alfred Terpasi. Ya, jadi kita berusaha untuk naik ke divisi utama dan Saya lihat Kakak bicara macam terlalu tegang. Santai. Nanti dengan ada Robert Lestuni juga bisa cerita sedikit tentang waktu kita sama-sama tuan rumah di kandang lawan, itu di Denpasar, Bali. Waktu itu Perseden. Ya, Perseden. Jadi pada tahun 1992 kami prapon. Prapon ini kami pemain-pemain direkrut dari dulu Irian Jaya masih 9 kabupaten. Irian Jaya ya? Ya, Irian Jaya. Jadi dari pemain-pemain direkrut dari daerah-daerah itu, dari Sorong itu ada 2, Abdul Haji Mayor sama Abraham Guram Gaman. Dari Manokwari, Kabupaten Manokwari ada 3 pemain, Roni Wabia, Ruben Rumrawer, sama Bastian Marini. Oke. Setelah itu dari Biak, Kabupaten Biak, belum Biak Numfor ya, dulu masih Biak, jadi pemainnya 1 aja, yaitu almarhum Setru Maropen. Pindah lagi ke Kabupaten Yapen Waropen, sekarang ke Pulau Yapen. Saya sendiri Robert Lestuni bersama teman saya Yosef Rumekewi. Kami dari daerah ini datang gabung bersama teman-teman kami yang dari Diklat Jayapura ini, antara lain Penjagaung Yohanes Bonai, Rita Manubun almarhum, Yakob Rumayong almarhum, Fernando Vario, Chris Leo Yarangga, David Saidui, Aples Tecuari, Ramses Rumbekuan, Theo Awom, dan Abel Monu. Roni Sarandamu almarhum juga. Kami ini dijadikan satu. Kami pun seleksi untuk menuju ke PON 13 tahun 1993. Perjalanan kami sukses. Akhirnya kami
dari PON 13 itu kami masuk ke final. Materi pemain yang ada ini kami masuk final. Kami masuk final dengan Aceh. Dari Banda Aceh ini. Di PON itu ada kakak Ishak Fatari juga ya? Ada. Jadi Ishak Fatari almarhum sama Alexander Polalo ini, mereka dua dari SMA Ragunan. Mereka dari SMA Ragunan gabung dengan kita di Jakarta. Perjalanan kita sukses, cuman kita terhambatnya tuh semifinal dengan Bandung Raya. Itu sempat kita sudah tertinggal 1-0. Kemudian di menit-menit akhir David Saidui menyamakan skor menjadi 1-1. Jadinya 2 kali 15 menit. Itu pun draw 0-0. Akhirnya kita adu penalti. Dia adu penalti itu yang kita menang 5-4 karena satu ditepis penjaga gawang kita. Akhirnya kita menuju ke final, tunggu Aceh sama Jakarta. Strikernya itu kakak Chris ya? Leo Yarangga. Chris Leo Yarangga sama David Saidui. David Saidui, Roni Wabia. Jadi mereka dua gelandang bertahan, gelandang menyerang. Jadi selalu membantu penyerangan. Di situ kami sudah tunggu Aceh sama Persija. Acehnya menang. Akhirnya kita ketemu di final. Kita final di Stadion Gelora, Senayan, Jakarta. Hasil pertandingan kami menang 6-3. Kami juara. Setelah itu kami pulang. Juara 1 PON 1993, PON 13. Kami pulang ke Jayapura. Siap-siap untuk kita kembali ke daerah kita masing-masing. Yang di Jayapura, kami yang dari daerah ini harus kembali lagi ketemu dengan keluarga di daerah masing-masing. Cuman pada saat itu datanglah Bapak almarhum Bapak Spencer Infandi selaku manajer Persipura. Spencer Infandi. Beliau meminta kepada kami kalau boleh adik-adik kalian bantu untuk kita sama-sama angkat Persipura dari divisi 1 ini ke divisi utama. Yang sudah gradasi dari divisi utama ke divisi 1. Divisi 1 ke divisi divisi utama ke degradasi dari divisi utama ke divisi 1. Akhirnya materi pemain kita ini kita tidak kembali lagi ke daerah. Kami pun lanjut TC lagi. Kami lanjut TC-nya di Mandala. Home-nya di Mandala. Setelah itu bulan Desember kalau tidak salah Abang, kakak Alfred, kita keluar untuk bertanding putaran divisi 1-nya di Bali. Kita tuan rumah sama-sama dengan Perseden Denpasar Bali. Kami punya lawan-lawan yang nanti kami bermain di sana itu Perseden Kudus, Persik Kudus Perseden sendiri sama Persik Kediri. Persik Kediri, Jepara bukan? Jepara lagi. Dengan Jepara. Jadi kita main Persik Kediri sama. Ada home dan away-nya. Kita keluar dan kita jadi tuan rumah lagi di Bali begitu. Dan memang kondisi pada saat itu Persipura ini belum punya finansial yang cukup, cuman tidak ada uang lah. Tidak ada uang. Cuman kita selalu dengan motivasi semangat kedaerahan yang begitu tinggi. Mari kita berjuang, tidak ada duit kan, yang penting kita tunjukkan prestasi kita begitu. Akhirnya kita lolos. Kita lolos sampai ke Jakarta, ke Kudus. Kita dengan Kudus kakak. Kita dengan Kudus. Tapi sebelumnya kita pakai koin, undi pakai koin karena nilai itu kita sama Persma dengan Manado. Persma Manado. Karena nilai kita sama dengan Persma Manado, jadi kita pakai koin. Jadi nilai memasukkan sama, nilai poin juga sama, kemasukan juga sama. Jadi
harus pakai koin. Koin tos, bukan koin tos ya. Kita pakai koin 100. Koin 100. Koin 100 waktu Di itu. koin 100 Ini cerita koin, maksudnya cerita koin ini, jadi pakai koin itu untuk menentukan siapa yang lolos. Ya, Ya, siapa yang lolos. ke Jakarta. Jadi manajer kita ini pilih karena rumah berlabuh yang di sebelah wayang. Jadi bilang di Papua tuh tidak ada, di Persipura tidak ada itu, ada. Iya, di rumah koin 100 itu ada apa? Rumah Padang kan, berlabuh, rumah ya. Padang itu. Jadi anggaplah itu rumah berlabuh yang ada di sini. Ya, benar, benar. Rumah berlabuh kayak itu. Jadi langsung dia pilih rumah berlabuh. Buang ke atas, turun langsung di pasir itu. Jatuh ke pasir. Dia tidak tangkap wasitnya, Kak. Itu juri tidak tangkap. Lepas ke bawah, baru dibersihkan di bawah begini. Ya, yang mendampingi tim Persiku Kudus adalah tim Persipura Jayapura. Wow. Jadi sudah. Cuma karena koin. Karena nilainya sama ini. Ya. Jadi memang itu ya puji Tuhan karena Tuhan bantu juga untuk kita bisa lolos itu. Karena di Denpasar Bali itu sudah dikasih dupa-dupa. Sampai di tengah lapangan juga ada nasi tumpeng dipakai dupa. kita perang tuh Tewa Om, semua yang lain bawa kitab ke lapangan. Kita lawan ini dewa-dewa. Jadi kita perjuangan waktu itu tuh memang betul-betul Tuhan udah tahu. Apa di sini bilang pakai aiwa kah, fui-fui kah ini? Ya, Tapi kita tetap berdoa dan kita berjuang. Jadi macam kemarin semboyang di Manokwari dari Otto dan Gessler, siapa menginjakkan kaki di tanah ini? Itu. Apa? Dari siapa? SK ini kah? SK-nya. Ya. Siapa yang bekerja dengan sungguh di tanah ini akan mendapat tanda heran. Ya itu kita dapat tanda heran. Ya. Amin, amin. Tanda heran karena dengan koin saja kita bisa lolos waktu itu. Sampai Senayan dan Kita ketemu, lolos ketemu dengan Persidafon. adik kita Persidafon. Oh, Persidafon ya? Ya. Oke. Itu final loh, kakak. Di Persidafon itu saya jadi korban. Tahun? Tahun 93 itu. 94. Oke. 93 akhir 93, Desember. Desember. Itu saya jadi korban karena sampai Kakak dapetin Nandi. ini sampai gigi juga terlawar. Gigi patah karena lawan Persidafon? Lawan Iya. Persidafon. Itu di belakang tuh ada Agus Kiam sama Koras Awes sama Wycliffe Sokoi. Itu bukan kecil-kecil, itu orang besar. Saya dengar cerita kalau tidak salah itu waktu itu Persidafon tim yang cukup solid ya. Iya. Dan Persipura tidak dihitung waktu itu kalau Benar. tidak salah. Begitu ya? Ya. Kita terseok-seok setengah mati untuk lolos itu. Iya. Tapi hasil akhir Akhir tuh kita menang 9-0. Saya sendiri 3 gol. David Saidui, Nando Fairio 3 gol. Abdul Haji Mayor 3 gol. Iya. Jadi semua tuh 9-0. Baru kita lolos. setelah juara 1, di situ perubahan terjadi yang mana Galatama digabungkan dengan perserikatan yang disebut Liga Daniel Liga. 1. Liga Itu pertama. tahun 1994. Ya, 94. Belum Ligina itu ya? Ya. Itu sudah. Itu sudah. Ligina 1. Ligina pertama itu Liga Daniel. Ya, Daniel. Disponsor oleh Daniel. Jadi Roko masih bisa sponsor lah. Itu yang materi pemain tuh yang ada TC di bagian atas itu di Stie. Itu Liga 1? Ya. Ligina 1? Ya. Jadi dari PON semua? Ya. Itu masih kita gabung. Jadi PON, terus kakak yang bergabung masuk? Ya. Ya. Semua Expon 93 itu semua di Ligina 1? Ya. Oke. Saya sama Nixon Ona dengan Peter Orbokai. Peter pendidikan polisi dibawa dari SPN untuk main di Mandala. Itu pada waktu itu. Kalau Nixon Ona memang sama-sama saya dengan Nixon Ona berangkat dari Jayapura karena siapa tim PON ini mereka di Medan, ada uji coba di Medan. Iya. Hadiah kita juara 1. Iya, jadi main di Medan. Kita diundang Dramatex 3 Berlian. Kita Oke. diundang Dramatex 3 Berlian sebagai hadiah.
Nah, main Kemudian di PSSI juga kasih kita hadiah, kita pada saat itu perpecahan Soviet, Ya. Bosnia Sarajevo. sama Herzegovina itu, makanya Herzegovina yang datang main sama kita. Herzegovina atau Sarajevo? Ya. Sarajevo. Sarajevo. Sorry. Saya Sarajevo ya Herzegovina. Dondo gabung baru. Karena yang di sana tuh yang main itu dia keluarga tuh ada kena perang di sana, Iya. tapi dia pemain yang datang. Non cari dana begitu. Mereka cari dana. Jadi main uji coba di Indonesia, ketemu dengan Persipura. Ya, Yang juara. yang juara. Juara pada satu waktu pon pada waktu itu. Oh, waktu itu juara 1 pon. Setelah itu juga kami dapat undang lagi pergi main di Medan. Tapi yang pada saat itu Dramatex 3 Berlian ini, orang kayanya Medan ini, Ya. dia senang sama timnya kita. Akhirnya kami diundang sana, kita bermain di situ. Kakak Alfred sama beberapa teman tadi, kakak Peter Brukan, mereka tinggal menyesuaikan gabung seketika. Kita dari Medan langsung ke Bali. Mereka tinggal gabung dengan kita semua untuk latihan semua. 94. 93 itu. 93 itu kita juara. 93 akhir Desember kita juara. Juara divisi 1 dan kita masuk ikut Ligina sampai sekarang degradasi kemarin. Jadi 91 masuk ya. Ya. 91 masuk di Gina, bertahan sampai terus 93. mulai. Enggak, 93. 93 akhir. 93 akhir masuk. Terus Bertahan sampai Liga kemarin. Daniel 1, Liga Daniel 2, Liga 3 tuh disponsor oleh Kansas. Oke, Kansas. Liga Kansas. Sponsor Kansas. Kansas. Kansas terus tanpa Terus Liga 4 tanpa sponsor. sponsor. Berikutnya lagi Liga 4 itu yang Berry. saya masuk Ya. di Persipura. Liga 4-nya ada ketua gabung. Berry itu, ada Berry lagi. Berry terus ya itu sudah perjalanan Persipura sudah mulai Kita yang lain kelihatan. sudah mulai keluar, Ya. kita sudah keluar. Saya sudah Liga keempat itu saya sudah mulai ya 15 menit terakhir lah. Tapi harus full. Jadi senior jadi. Ya. Iya, iya, iya. 15 menit terakhir harus full dan ya Pada saat itu ada ketua sudah diseleksi masuk, kita sudah sama-sama bermain. Karena saya melihat Ade ini sudah bisa menguasai, saya pun juga undur dengan baik-baik. Silakan adik lanjut. Iya. Kakak harus gantung sepatu. Begitu ceritanya. Jadi sempat terseok-seok ya. Ya. jadi Hancur kita kan lolos itu. itu Pak Habe Samsi bilang bahwa itu kita lolos dari lubang jarum. Gajah lolos dari lubang jarum. Setengah mati. Baru tidak Kita ada main uang. dari kampung ke kampung. Waktu divisi 1 tuh main kampung ini ke kampung ini. Probolinggo lah Kudus ke Rembang ke itu divisi 1 tuh. Kita main dari kampung ke kampung. Oke. Dari kampung ke kampung berusaha tapi ya hasil belum ada dengan upah yang begitu. Terbatas. Ya. Sabar, Kakak Alfred, saya tanya dulu. Kakak sempat main di Perserikatan itu mulai di tahun berapa itu? Saya main di Perserikatan itu mulai dari 87. 87. Ya. Itu Hengki Hepon, Hengki Rumere, Albert Paliran masih ada? Itu sudah jadi pelatih. Tapi yang saya main di Popsi itu mereka masih main. Popsi itu 84. Terlalu hebat mereka zaman-zaman itu ya. Aduh, dibuat boneka kita. Kita padahal anak muda tapi dibuat macam boneka. Lari ke sana bola suka ke sini, lari ke sini bola suka ke sana. Itu memang paling setengah mati main dengan senior itu, Dor. Iya, 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 iya. Baru mereka bukan kecil-kecil, Speak Spulanda, besar-besar semua. Yafet Sibi, Hengki Heipon, Hengki Rumere, bukan kecil-kecil, badan besar-besar, tinggi. Oke, jadi setelah itu terus Persipura lolos Liga 1, Liga 2.
Dulu saya sempat nonton di televisi itu masuk 8 besar. Itu liga berapa itu? Itu Liga 2. Kakak Helkoni kiper itu. Ya, Ya. Helkoni Hermain. Kita 12 besarnya di wilayah timur di Ujung Pandang. Wilayah barat mereka di Jakarta. Persija. Di wilayah timur kita Persipura juara pool, runner-up-nya PSM Ujung Pandang. Sedangkan di wilayah barat, yang juara poolnya Persib Bandung, runner-up-nya Matrams Bandung Raya. Jadi Bandung 22. Oke, Bandung 22. Nah, jadi setelah sampai di Jakarta sana, kita lotre kan? Ya. Kita Dikasih pilihannya lagi. lotre, bukan Lotre diatur lagi. crossing lagi. Bukan diatur crossing. Jadi pilihannya lotre, makanya kita dari wilayah timur ini yang seharusnya, kita Persipura harusnya kan aturan sekarang kita crossing ya. Iya, Ada crossing, gitu. crossing. Kita crossing dengan Runner-up. harusnya dengan runner-up-nya wilayah barat Matrans Bandung Raya. Cuman tidak tahu itu apa panitianya semua di Jakarta PSSI mereka, jadi masa kita juara pool lawan kita punya kita runner-up. runner-up Iya lagi. tuh Kakak Alfred. Ya. Pakai jadinya kacau. Yang tadinya kita sudah menang 3-1, kita kalah lagi. Jadinya skor akhir 4-3. 4-3 kita kalah. Ah, itu awal prestasi kita sebenarnya tuh kalau mau dilihat secara kasat mata yang murni, sebenarnya di Liga 2 itu kita sudah juara 1. Iya toh, Kakak Alfred. Ya. Cuman itulah, kalau orang pusat mereka yang atur semua ya jelas kita baku pukul di lapangan, kita baku marah di lapangan, saling menyalahkan satu sama lain, beginilah. Tapi ya sebagai pemain bola, adik ketua kita berjiwa besar dan selalu memberikan motivasi untuk bagaimana adik itu dong ke depan lagi lebih bagus dari kita. Akhirnya adik dong raih semua, dong sudah buka jalan semua, tinggal adik dong lanjutkan yang terbaik. Jadi di waktu kita masuk 4 besar di Senayan itu, kita lawan PSM itu kita dibilang apa? Setelah kita kalah, kita runner up terbaik. Jadi kita juara 3 nasional pada waktu itu. Kita pulang tuh asrama Yamo itu dan jemput kita di Sentani itu di bandara pakai baliho yang tertulis kegagalan kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Jadi kita rasa bahwa kita besok akan juara. Dan itu harus adik-adik don juara. Jadi berikutnya dorang yang juara. Dan kita bangga itu. Bahwa adik-adik dorang Ade Jack Komboy bersama ya, teman-teman. Edu Ifak Dalam. Ifak ya, Dalam. main-main. Dalam. Dan Boas bisa juara terus juara, dan kita sendiri punya bintang 4 di Indonesia. Iya, bintang 4 yang sedikit lagi Persib kejar. Gitu. Jadi sudah jangan tuh bicara terlalu serius, santai, rileks sambil tuh cerita. Ya. Terus mana like-nya, mana share-nya, kasih tahu ke orang lain. Jadi begini, malam ini tuh memang harus ada cerita. Jadi ada cerita yang memang harus kita record. Saya sengaja minta untuk live supaya kita semua tahu dia punya sejarah. Dulu Persipura sempat jatuh dan bangun lagi, terus eksis, sekarang jatuh lagi. Jadi Pasti saya sengaja bangun lagi. dan pasti bangun lagi. Ya. Begitu. Kan besok Itulah Persipura. tinggal dong menang Rans pasti lolos. Jadi Tapi dia kita tidak Persipura bahas besok. Jayapura. Saya ingin bahas yang kemarin-kemarin, yang dulu zaman kakak mereka. Jadi dulu saya ini masih sangat junior masuk. Lihat begitu hebat. Kakak Robert berdiri di belakang sebagai tembok yang luar biasa. Cannonball Chris, Begitu. Yarangga, Kakak Chris Yarangga, Roni Wabia. David Saidui. Dan saya bersyukur karena saya sempat main dengan mereka di era itu. Aduh, luar biasa sekali. Masih junior dengan mereka, sampai akhirnya mereka pensiun, meninggalkan Persipura, terus saya tinggal melanjutkan. Ya, di atas saya ada Edward Ifak Dalam, ada banyak-banyak nama lah. Ada Edward Ifak Dalam, Victor Pulanda, Ridwan.
siapa Idwisir dan lain-lain. Jadi ya saya kira apa yang kita diskusikan malam ini menjadi motivasi ya kepada generasi berikut. Walaupun saya dengar Kakak Robert kadang bicara sentil main-main bilang, oh kenapa yang di belakang itu tidak besar-besar kayak gitu orang dulu Benar. Gitu. Saya juga tidak tahu kenapa dan saya tidak mau untuk membahas itu. Jadi memang kita perlu orang yang besar-besar untuk harus berdiri di belakang sehingga lawan juga lihat juga segan. Dan juga bisa imbangi pemain asing lah. Tapi kita kembali ke yang sekarang sedang bertanding, mereka tanpa pemain asing. Dulu waktu zaman Kakak mereka tuh sudah ada pemain asing kan? Zaman kita juga. Tapi tim-tim lain sudah ada pemain asing kan? Tim yang lain sudah menggunakan pemain asing. Persipura belum? Persipura sama itu sekali. Itu punya hebat itu. Memang terima kasih. Tuhan kasih talenta yang luar biasa buat itu orang. Amin. Jadi dulu sudah ada pemain asing. PSM sudah ada. Sudah. Mereka sudah. Sudah ada ya? Ya. Persib Bandung, Persija. Oke. Tapi kami Persipura tetap dengan pemain asli lokal. Iya. Dengan prestasi yang luar biasa, kami bagi mereka begitu dalam liga yang ada. Tadi sebelum kita mulai itu ada diskusi, Kakak Robert jelaskan bahwa dulu waktu PON itu main uji coba dalam sini. Tidak ada lawan. Ya, PON 93 nih, tidak ada lawan. Tapi itu semua itu mantan diklat atau? Jadi itu kita kolaborasi, kita digabungkan antara kami dari daerah dengan mereka Ritam CS, Chris Leo Yaranga, David Saidu, Aples Tecuari, kita digabungkan. Oh, mereka itu dari diklat? Ya, mereka dari diklat. Iya. Kita digabungkan dengan kualitas di masing-masing lini, akhirnya kita terbentuklah kita Timbuk jadi yang kuat. The Dream Team. Yes. Gitu. Dan pada saat itu kami diasuh oleh pelatihnya Bapak almarhum Festus Yom. Oke, Festus Yom. Oke. Iya, itu ada yang masuk gitu. Bilang bola boleh lewat tapi orang tinggal. Sia. Itu Kakak Robert yang bikin akhirnya kita juga gergaji. Gitu. Ya. Karena saya waktu junior saya lihat main, jadi ya sudah kita juga gergaji ikut hal yang sama. Ya, kalau boleh ya, Kakak Robert kemudian muncul lagi ada Jekumboy lah. Kalau boleh adik-adik yang sekarang lagi ada lah. Ada lagi. Sehingga generasi tidak putus begitu. Betul. Kita harus tunjukkan bahwa kita bangsa Papua ini tidak pernah hilang prestasi. Iya. Penjaga gawang macam Yohanes Bonai itu susah. Jadi macam Yohanes Bonai terus Bison Merauje, kita harus punya penjaga gawang orang Papua lagi. Harus lahir penjaga gawang orang Sekarang Papua. ada satu di PSBS ini. Ya. Ada Piga ya. Luar biasa Terus dia. harus persiapan kijang-kijang yang berikut. Kijang-kijang yang berikut itu yang penting. Iya. Karena kijang setelah dia tidak ada tuh sudah. Jadi sabar loh. Ada satu cerita dulu. Ini nanti Kakak Alfred yang menjelaskan. Jadi pernah dia di Mandala, dia bawa bola begitu kencang, dia injak bola baru dia lari terus. Gitu. Lawan ikut, baru kembali ambil bola lagi. Itu benar tidak tuh? Betul. Memang kamu terlalu hebat zaman itu. Karena mereka pertahanan lawan pasti don't tahu, saya pasti giring terus. Padahal saya kasih tinggal bola, saya lari kosong. Dong ikut saya semua. Iya. Baru saya kembali, saya bilang bola mana? Di sana, mari kembali lagi. Jadi sampai di sana, sampai di bola, saya sentuh satu kali ke daerahnya kita. Saya sentuh satu kali, terus saya pakai tumit. Saya tarik kencang lagi kembali ke daerahnya mereka. Baru saya balik tiba-tiba. Jadi dia lari ke sana, saya lari sendiri ke bola lagi. Jadi saya baru masuk di Persipura itu Kakak Alfred kasih tahu, saya ini makin masuk dekat garis 16, saya akan tambah kecepatan. Ya. Jadi kalau lawan senggol pas saya jatuh dan Ya penalti. Itu saja. Jadi harus tambah kecepatan di daerah 16 itu. Itu pasti setengah mati, lawan siapa juga pasti setengah mati. Itu speed meledaknya kurang. Itu kata Boseru. Yang merah itu speed meledak harus ada. Dalam setiap pemain depan harus ada speed untuk meledak tiba-tiba. Itu harus ada. Kakak dulu waktu main siapa yang paling susah dijaga ke Robert? Kalau ngeri sekali kalau lihat main dulu, tuh terlalu hebat. Kalau saya khusus kalau pemain Indonesia nih
Pelita Jaya, Kurniawan Dwi Yulianto. Itu yang tadi saya bilang. Kalau Petrokimia Sama-sama. Gresik, Widodo Cahyono Putra. Oke. Mereka punya kecepatan, punya skill finishing akhirnya akurat. Makanya sebagai defense kita tuh butuh kerjasama yang kuat. Terlebih bagaimana kita bisa imbangi mereka dengan kecepatan, karena kita harus menggunakan double cover yang begitu full. Satu tuh lepas, satu masuk, satu lepas, satu masuk. Ini yang kalau saya lihat adik-adik yang sekarang mereka main ini kayaknya double covernya ini putus. Oke. Dan mereka postur tubuhnya belum tidak seperti kita dulu. Kita dulu tuh berdiri, ya bisa imbangi sedikit lah pemain asing. Entah itu Lawan juga lihat juga dia macam Dan karakter kita harus keras, tidak boleh tuh lemas. Itu yang Sabar kakak, sabar. Saya lihat Pace Theo Om dulu tuh dia cara sliding itu. Wah, itu Ngeri. kelebihan. Dia bilang dia apa? Gorano Bintang kah? Ya. Jadi kanan lewat, kiri lagi. Ya. Satu yang terjadi di Perseden waktu itu tuh naik heading, kepala pica, dia keluar di pinggir lapangan. Sampai di pinggir lapangan, tim kesehatan masih lama-lama kasih kapas begini, masih tempel-tempel, dia bilang, ini tendangan pojok. Dia kembali lagi masuk lagi. Lari dengan darah-darah itu, dia masuk, bola umpan kemana, dia naik heading itu, bola keluar dengan darah-darah itu. Nah itu memang pejuang yang memang betul-betul. Ada lagi cerita almarhum kakak Set Rumaropen kah? Main dengan Persema. Dia sliding sampai berdiri tabrak pagar-pagar di luar sana. Iya, waktu itu hujan. Iya. Dia sliding pemain asing siapa ya dari Persema itu? Aduh, Sulama. Itu orang ini. Mabuang Kesak. Ya sudah, pokoknya saya lupa lah. Pemain asing itu bilang, wah itu kalau tadi kena saya pasti saya patah itu. Gitu. Jadi memang zaman itu kakak mereka begitu luar biasa ya, memotivasi kita. Dan saya kembali lagi saya bilang bahwa saya bangga bisa sempat bermain dengan mereka ini. Dan dulu ada satu itu kompetisi di sini, mungkin sekarang sudah tidak berjalan. Namanya itu Fangasgo Cup. Ya. Iya. Jadi itu bon-bon Daerah-daerah, ya. Jadi ada Bon Yawa, Ya. ada Apuse itu kita orang Biak ini. Terus Suri orang ini punya Yawa. Ya. Terus selatan itu Pos ya. Pos. Ya. Mirapura itu Port Numbain. Ya. Bon itu apa ya dulu ya? Bon ya. Iya, dong bilang apa bon ya? Bon Saya itu nggak macam bisa jelaskan. apa? Ikatan kah? Ya, daerah-daerah pada saat itu tuh. Jadi macam Waktu pemerintahan Belanda kan gitu kan. Kolonial Belanda dia mereka kasih daerah-daerah Waropen, Biak. jadi macam-macam. Bon Itu Waropen pun sendiri, Ya. Bon Ya, Pen Waropen PSBS dengan Bon Biak Yawa. punya apa, udah bilang. Jadi Biak punya- kamu dengar satu cerita. Kita main di Persipura sama-sama, tapi nanti kalau kembali ke Fangasgo Cup, kita masing-masing main dari kita punya bon-bon. Daerah, ya. Wah itu mau bunuh mati, begitu. Nah, Ya. saya jalan ke habis, saya ketemu kakak Alfred ada duduk di Sumber Makmur, lingkaran. Saya stop di motor, tuh duduk cerita. Dia bilang, Ade, kau catat ya, nanti kalau Yawa lawan Apuse, kau buka ke ini akan isi gol. Segol satu saja. Isi gol satu saja. Sudah kita main. Di Mandala itu, orang rame, banyak. Ternyata betul sudah, kakak dia yang isi gol. Saya memang lambat antisipasi. Tapi memang kakak dia lebih senior ya, jadi dia tahu mesti seperti apa. Dan isi satu gol itu, saya menyesal sekali. Coba kakak cerita dulu. Itu gol pertama saya sudah isi gol. Terus yang kedua saya lewat lagi semua yang di belakang itu. Sampai penjaga gawang juga saya lewat. Tapi saya tidak mau isi gol supaya saya kasih tahu Jack bahwa saya isi gol satu saja. Dia saya tendang bola di luar, bahasa balik Jack, saya isi gol satu saja. Jadi itu saya lihat sekarang turnamen itu sudah tidak dibuat lagi ya. Benar. Kayaknya berakhir itu 2 tahun kemarin kalau tidak salah itu. Fangasgo Cup itu. Tidak tahu, mungkin itu sponsor kah atau bagaimana? Ya, kayaknya sponsor itu. Ya, karena dulu Pak Gaspar Sibi masih ada, itu masih ada gerakan untuk bisa itu. Ya. Karena mungkin dia penguasa di situ atau Noafi, ya bisa. Ya kan?
Dulu memang waktu PON itu saya ini tinggal di Bandung. Saya bisa naik bis untuk nonton PON 93 di Jakarta. Oh tidak, saya waktu itu SMA di Jakarta. Saya sempat nonton itu, waktu kakak Robert mereka juara sampai kakak David Saidu isi gol dengan pantat. Itu menang berapa ya? Kita menang 6-3. Aceh kalau tidak salah pelatihnya Bapak Robi Binur ya? Iya. Robi Binur. Iya. Benar. Itu isi gol dengan pantat itu kayaknya itu mungkin pertama dan terakhir mungkin apa ya? Iya. Itu menang berapa ya? Kita menang 6-3. Menang 6-3? Iya. Dengan Aceh kita babak menang pertama 6-3. saja sudah 4 Saya lihat kakak Chris punya volley. Cannonball. itu wah luar biasa. Cannonball terus Dan supaya kamu tahu, itu waktu mereka selesai dari PON, dorang sempat undang timnas kalau tidak salah. Iya. Tapi timnas tidak jadi dicoba dengan mereka karena mau cari tahu waktu mereka juara PON itu dong sempat mengundang untuk main dengan timnas junior kalau tidak salah, tapi tidak sempat. Dulu pikir anak-anak PON waktu itu pakai doping, harus periksa semua. Iya, karena kecepatan teknik di atas Terus rata-rata. orang Indonesia pada waktu itu. Itu Bapak Vestupiom ya? Iya. Pelatihnya Bapak Vestusiom almarhum. Jadi waktu PON semua masuk ke Persipura, akhirnya sama-sama dengan kakak Alfred dan Persipura degradasi ke divisi 1 dan dengan kolaborasi itu Dan pada waktu itu tuh, waktu degradasi tuh Metu bilang kau yang nanti akan kembali ikut untuk angkat kembali. Jadi Metu sudah pesan itu. iya. Waktu itu Metu yang senior dan kapten pada waktu itu. Metu Doromure. Pelatihnya Hengki Rumere sama Abdul Rumabar. Ya. Jadi Jadi Pak Ade Jack izin kakak lupa sampaikan satu juga materi pemain pada kita lolos menang dengan Aceh itu Pak pelatih coach kita Vestusiom anaknya ada juga Robert Yom namanya Robert Yom. Dulu terkenal itu Yom Brothers itu ya? Ya, Nah, Fritz, Ada kakak Fritz, Charles, Robert. Robert, Albert. 4. Ya, Yang main di PON? yang nama Robert Robert. Yom. Oh, Robert Yom. Robert memang Robert. Iya. Tapi minta maaf mereka semua sudah almarhum ya? Yang tiganya kakak Charles, Fritz, sama Albert. Albert sudah almarhum. Kalau Robert masih ada. Oh, siap. Dia ini And Fritz sudah si nama ini kerjanya di kantor perbatasan Jayapura kan? Yang di Entrop. Iya. Jadi waktu itu saya sudah bergabung dengan Persipura itu kira-kira mungkin baru sekitar 3 bulan itu. Jadi saya dipanggil untuk bergabung itu setelah saya ikut kompetisi divisi Persipura. Divisi utama Persipura. Nah, dulu kenapa Persipura itu banyak bertaburan pemain karena divisi 1 ya. Divisi utamanya Persipura ini dia berputar dengan baik kompetisinya. Ya. Ada tim-tim di dalam itu, ada tim Cendrawasih, ada klub Cendrawasih, ada Maren, ada Harput, Hanasko, Beringin Putra, ya. PSK. Jadi saya ini main dari Cendrawasih, Ya, begitu. karena kita sama-sama. Iya, sama-sama dengan abang ini senior ini. Ya. Kita sama-sama di Cendrawasih. Nah, itu kompetisi itu dia jalan. Nah, di kompetisi itulah saya bisa diambil untuk main di Persipura. Jadi saya berharap memang kompetisi itu kalau bisa diputar lagi dan dia bisa berjalan setiap tahun. Begitu. Dan dapat menghasilkan pemain-pemain berbakat. Jadi saya main di lapangan Brimob, tapi saya lihat di luar tuh senior-senior dorang ini ada TC di 751. Jadi dia lari pulang dari Sentani kemarin dengan motor, pasti dia nonton kita orang. Kakak Robert ada, lain-lain orang semua ada. Begitu. Nanti di tahun berikutnya baru saya masuk di Persipura.
seperti itu. Jadi apa, saya baru mungkin bergabung dengan Persipura itu mungkin tidak sampai 3 bulan, mungkin baru 2 bulan. Terus kita disuruh berangkat pergi main di Persma. Kebetulan abang mereka tidak ikut. Ya. Begitu, ada urusan keluarga dan lain-lain. Terus langsung saya dipasang untuk ikut dan bermain di situ. Saya jaga yang namanya striker dari Persma itu Fodonat Sama. Wah, dulu kencang sekali. Begitu. Kita draw 1-1, yang isi gol itu dari kita itu Manu Kore yang isi gol, begitu. Jadi itu nama-nama besar, dan dulu waktu PON itu kalau tidak salah ada yang diambil ke Primavera setelah dari PON itu. Iya. Iya. Itu Aples sama Chris. Aples sama Chris. Leo Yarangga. Primavera, terus di bawahnya itu ada lagi tuh. Itu Baretti. Baretti itu Baretti itu dia muncul Yom, Albert Yom Iya. sama David Abisai, David Abisai. Emmanuel Corey. Iya. Corey. Gitu. Jadi mereka itu yang sempat pergi TC di Italia Iya. Iya. dalam waktu yang cukup lama. Mereka ada 1 tahun. Jadi waktu dulu kakak mereka di Ligina itu, orang Wabieni sudah dipanggil ke timnas toh? Sudah. Chris Yarangga, Rita Madubun, Robert Restuli. Ya. Edi Fakdalam, Liga berapa dia masuk? Edu Liga 2. Cap. Liga Kapten 2. Edu masuk Liga 2. Kita di Setia Kota Raja Dalam. Ya, itu masih magang itu. Masih magang. Magang ya? Magang sama-sama tuh. Oh, saya belum masuk. Liga 2 muncul 2 pemain baru yang gabung dengan kita itu. Andi Kopo sama. Edward Ifak Dalam, Kapten Persipura ini, sama Andi Kapow. Iya. Kalau kakaknya Ino memang sudah di dalam ya? Sudah di dalam. Almarhum ya? Ya, almarhum sudah sama-sama dengan kita. Itu dulu kaptennya siapa? Kaptennya Rita Manubun. Almarhum ya? Ya. Ya, gantian dengan Kadang beliau kalau almarhum nih kalau ada pokoknya apa begitu sudah diserahkan sabuk kapten sama saya. Sadap. Cap, format. Begitu. Dia bilang, Robert, kok ini saya belum siap. Oh iya, siap. Jadi pesan dan saran kalau kita dipercaya, kita harus bertanggung jawab. Betul. Apalagi nama Persipura nih, aduh jangan ini sampai nama paling besar. kita orang ini malu dan air mata keluar hanya karena dia naik turun gitu. Bagaimana dengan degradasi, kakak punya perasaan bagaimana? Coba jawab dulu. Kalau saya pribadi sangat kecewa sekali. Oke. Ya mungkin karena faktor finansial kah, materi pemain kah, saya sendiri tidak tahu ke dalam, terlalu jauh ke dalam tahu jadi. Mungkin begitu, ADJ. Kalau kakak Alfred ya tidak tahu, kakak dia menurut kakak apa? Kalau saya Persipura jatuh, dia akan naik kembali. Oh, kita yakin semua. Ya, itu pasti. Sampai kapanpun juga dia akan naik. Ya kita berdoa. Dia akan naik, dan materi yang ada semboyan atau kata-kata dari pepatah itu bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Jadi kalau tim Persipura dia mau besar, dia hargai dia pahlawannya duluan. Amin. Tapi saya mau tanya dulu. Ini seru nih. Kamu dengar, saya mau tanya kakak dua. Dulu waktu Dorong main tuh gaji berapa? Kita harus tahu zaman itu. Kita harus tahu dong gaji tuh. Coba cerita dulu, gaji dulu waktu main dulu. Jangan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau zamannya kakak Alfred, kita orang Liga Daniel 2 tuh, tempuh gaji 1 bulan tuh. Kontrak kita tanda tangan. Oke. Tapi kita tidak tahu nominal kontrak dalam 1 musim itu berapa kita. Cuman kita disampaikan bahwa kita dikasih gaji per bulan 1.500.000. Dan terima kasih pada saat itu 1.500.000 kita sudah banyak uang lah. Oke. Tapi semangat tetap kami selalu punya semboyan, kami
tidak pikir duit, yang penting tuh harus tunjukkan prestasi. Harkat martabat orang Papua. Ya, kita harus tunjukkan ke negeri ini bahwa tuh orang Papua tuh kuat, tuh hebat, begitu. Oke. Jadi dulu bonus berapa? Bonus. Bonus kalau menang di luar kandang 150. Oke. Kalau di dalam kandang sini menang 100. Kalau di luar kalah tidak dapat apa-apa, pulang di Jayapura juga kalau kalah tidak dapat apa-apa, ketemu patah jari dan ketemu. Ada uang harian ada ya? Uang harian ada. Kalah lari. Lari keliling-keliling lapangan lagi. Nah. Uang harian ada? Uang harian tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak ada dulu. Sepatu Robert jahit sendiri. Jadi kalau kita pada zaman itu Liga Daniel 2 sampai 3, kalau di Mandala kita kalah, kita pemain semua cari jalan. Lain Eko Prau Johnson tiba di Kaipulo sana karena toh masyarakat tuh antara suka tuh kalah. Betul. Jadi harus menang. Sepatu bola dengan kos kaki semua tuh lompat di atas perahu motor 15 tuh semua ikut. Kalau ternyata tuh kepala pecah, mati. Sampai pernah tuh di Dok 5 itu lumba-lumba situ. Dong lempar ketun dan batu, ketun stop di pinggir jalan situ. Lempar ketun sampai Peter marah sekali. Peter karena polisi tuh jadi marah sekali. Marah saya tuh terus lawan dong. Ya, dong banyak. Batu gitu. Jadi begitu kalau dulu tong kalah, aduh, ketong cari jalan. Masyarakat kejar. Iya, ADJ kalau ketong menang, dong puji kitong saja. Itu naik taksi saja gratis itu. Kalau menang. Baru zaman itu kan yang dibilang fans, fanatik itu belum terlalu. Belum terlalu ya. Cuman seketika kita pun belum terlalu disenangi banyak orang, masih terbatas. Cuman seketika kita ke liga, mulai muncul Liga Daniel, di situ mulai berbondong-bondong simpatisan, kita punya penonton yang Tribun Liverpool belum tembok, masih kayu. masih kayu. Oke, ada yang tahu kenapa sampai bisa dinamakan Liverpool? Ayo dong, jelaskan. Supporter di situ seperti di Inggris. Oke. Supporter yang nonton di bagian situ seperti di Inggris. Waktu Liverpool main? Ya. Oh, oke. Dan kalau kita menang, bisa-bisa tuh tribun patah. Senang baru itu. Tribun tuh ikut goyang. Sampai pernah tuh lawan PKT itu Yang ribut. ribut itu. Sampai pagar rubuh, dikasih rubuh pagarnya. Masuk ke dalam, ketunda pekejar semua. Sampai Ferio itu kena batu di belakang. Karena dia Pele Fakri Hussein. Kan dia mau lempar Fakri begini, pas ada Ferry di situ. Ferry yang kena. Tapi Ferry aman tuh. Ferry aman. Kakak yang cedera, kakak Alfred yang cedera. Cedera berat. Lari pulang. Naik taksi sudah mau. Jadi seingat saya, ADJ biasa kalau kita kalah, penonton dan kita punya supporter tidak menerima. Itu yang paling aman. Itu ada yang bilang itu karena John Atangana bikin semua marah. Waktu lawan PKT, Atangana itu. Atangana yang bikin sampai Elkoni jatuh di pinggir. Ya, Elkoni angkat dengan tanduk ke Barangkas, berangkat tuh, dong buang Elkoni pintu kecil. Iya, sudah kacau. Jadi John Atangana yang bikin ya? Ya. Itu Robert karena kejar, saya juga kejar. Oke, kamu yang nonton live ini ada yang mau tanya sudah. Ini senior 2 ada ini. Kalau saya terlalu junior dari orang ini. Begitu. Mau tanya silakan. Gitu. Coba pengalaman lucu waktu di Persipura. Pengalaman lucu satu, pertama tuh David Saidu isi gol dan pantat. Oke. Ya. Yang kedua saya biasa tipu-tipu orang dan taruh bola baru saya lari kosong. Yang ketiga satu tuh saya isi gol dan tangan, tapi wasit tidak tahu. Itu ada yang bicara di situ, kita lempar botol semua, terada yang kena Atangana dia. Jadi semua lempar dia ya, di botol, rupanya tidak kena dia. Tapi hari itu memang kolaps ya? Memang kacau sekali. Kacau langsung. Jadi ceritanya kita sudah tertinggal 1-0. Oke.
si Simon Atangana ini dia berduel dengan saya. Oke. Setelah berduel, dia balik angkat tangannya, pokoknya yang istilahnya orang Papua bilang itu dia baik loh. Dia bilang bagaimana angkat tangan begini kayak begitu. Akhirnya dia bikin begini. Penonton semua tidak terima. Akhirnya saya kejar dia untuk pukul dia. Sudah penonton juga mulai ikut marah dan Elkon ini kena batu lagi. Baru itu fanatisme daerah tinggi sekali anak-anak orang. Kacau, pertandingan di skor sampai malam. Kita sampai malam itu kita tertinggal 1-0. Tapi akhirnya diatur. Saya dengan Fahri Husaini, Kapten PKT Bontang, bersama wasit, kita bicara, saya katakan kalau memang Persipura kalah, Abang Fahri, kamu nggak selamat dan nggak pulang ke PKT Bontang, wasit juga tidak pulang, nanti dibunuh. Akhirnya Abang Fahri katakan bahwa sudah sudah atur skor 1-1. Akhirnya pertandingan mulai, lanjutan, Andi Kopo bikin diving, penalti, kita draw 1-1, aman, semua aman. Langsung aman, pulang semua. Oke, sekarang itu ada pertanyaan. Kira-kira motivasi apa yang diberikan buat generasi untuk Persipura yang sekarang untuk lolos ke Liga 1? Silakan. Saya no comment, biar saya senior dulu yang bicara. Kalau saya, mereka disiplin diri sendiri, harus tinggi, kemudian harus besar jiwa, semangat yang luar biasa. Kita jangan terlalu berpikir tentang kondisi kebutuhan kita, uang apa. Nah, kita maju dulu. Kita pakai apa yang ada dulu, tunjukkan prestasi dan kualitas saja. Nanti uang tuh pasti datang sini dengan jumlah yang besar. Itu saja kalau saya, adik ketua. Dari saya, kalau saya jangan merasa bahwa perjuangan ini sia-sia. Karena kamu masih muda, kamu harus berusaha supaya perjuangan ini untuk nama besar kamu tuh bisa diangkat lagi, naik, terutama tim. Oke, sudah, terima kasih. Itu ada yang tanya lagi, Bapak Dorang? Dipo, terima kasih. Lawan yang paling berat sampai kalau setiap ketemu itu bisa jadi derby. PSM kalau tidak salah ya? Tepat sekali. Saya jawab sorry ini saya senior tapi saya jawab PSM. Gitu. Karena saya juga waktu nonton kalau PSM ketemu Persipura, Mandala bersih. Itu seng-seng tuh orang duduk di atas semua. Sampai di seng di atas tribun dulu, tribun masih tribun lama itu semua seng-seng, pohon apa semua orang dulu di atas. Kalau lawan PSM dengan Persebaya Ya benar, tepat sekali. Begitu. Saya juga sempat nonton jadi ya saya tahu. Di dalam lapangan di ujung pandang lagi itu supporter orang ujung pandang juga itu. Orang ujung pandang tuh yang di Jayapura sini yang pergi tinggal di sana itu mereka supporter Persipura. Jadi sampai cabut-cabut pisau sampai baku tikam sendiri. Karena dia mempertahankan orang Jayapura sama orang Makassar sendiri. Iya. Karena itu partai yang paling hidup mati, saudara. Partai derby, pokoknya panas. Ya kita menang 1-0, dong menang juga nanti besok 1-0. Di jadi tuan rumah. Ya, terima kasih. Ada yang bilang kita di Wamena dengar di RRI. Wah, dulu memang RRI itu luar biasa. Siapa penyiar dulu-dulu nih, senior-senior dorang ini. Melki Mansoben, terus apa Sitorus kasih apa? Batak satu. Abang Sitorus, begitu. Kakak cerita yang semifinal kalah di PSM Makassar. Nah, itu sudah. Kita menang sudah 3-1. Pertandingan berjalan, kami menang babak pertama, kami menang 3-1. Itu kakak Alfred Sikijang sendiri cetak dua gol ya? Gol pertama. Gol pertama. Itu dong pikir saya masih di belakang. Iya. Dong naik semua. Biasa juga ikut turun. Tiba-tiba serangan balik kasih bola. Roni Wabia angkat bola panjang langsung. Saat talapas betul. Langsung saya dapat depan gawang. Sampai masuk lewat kiper, saya taruh bola di pinggir gawang situ. Sungguh mati. Gol. Itu gol Iya. Kakak lanjut. Ya. Terus. Terus gol pertama, gol kedua David Saidui. Iya.
Gol ketiga tuh kalau tidak salah tuh Ritam. Overlapping Ya, naik. Ritam Manubun. Itu langsung dia dapat nama PSSI karena saingannya dengan Haji Santoso tuh, pas waktu itu. Wingback. Ini ada yang tanya, dulu kakak Jack main di PSM, pas main lawan Persipura perasaan bagaimana? Aduh, itu lagi pertanyaan tuh mau jawab bagaimana ya. Tapi memang profesional ya. Kita dibayar di mana ya kita harus main baik-baik. Walaupun hati kecil ini tidak terima tapi ya sudah begitu. Jadi ya itu tergantung kita dikontrak di mana ya pasti kita harus tunjukkan profesional karena kita dibayar di situ. Begitu. Chris, itu kenapa David Saidi main tidak? Kenapa David Saidi tidak main lama di Persipura? Silakan jawab. David Saidui cedera. Oke. Jadi pada saat kita seleksi untuk ke Surabaya, masuk ke Liga Daniel 2. Ya, terima kasih karena Persipura punya fans ada di Nusantara, bahkan di luar negeri. Itu juga jadi motivasi. Terima kasih, thank you. Hormat. Oke, kakak lanjut terus. Pada saat pembacaan nama-nama yang nanti berangkat ikut Liga Daniel 2, kita TC-nya di Jakarta, tepatnya di Asrama Haji. David ini tidak dapat nama. Akhirnya dia stres, dia pergi mau nonton bola di Mandala, tepatnya di Dok 4, dia tabrak mobil, akhirnya kaki kirinya retak semua. Dan dari situlah dia tidak merujuk. Langsung beliau berhenti. Ya. Dan konsen fokus kerja di Bank Papua sampai jadi bos hari ini. Kakak David, hormat. Begitu. Begitu ya, cerita ya, karena cedera kecelakaan ya. Begitu. Tabrak langsung patah dia. Doni Gobai. Pertama kali semifinalis Liga Indonesia. Kedua, bagaimana waktu itu? Faktor apa yang bisa berhasil? Itu zaman kakak mereka Liga 2 ya? Iya. Coba cerita. Saya tidak bisa bahas karena itu wilayah senior mereka. Senior jawab. Jadi pada saat kami di Liga 2 itu, yang membuat kita tuh punya prestasi bagus, kita bisa masuk sampai semifinal itu karena di antara kita tuh saling dengar satu sama lain. Komunikasi kita, kekompakan kita saling memberikan yang semangat. Senior macam saya senior. Terus antara Saya senior dengan yang junior itu selalu menjaga relasi begitu dalam latihan, di luar latihan begitu. Iya. Kami tidak terlalu orientasi berpikir, aduh toh main sebentar dapat bayar berapa? Tidak. Tujuan kita bermain, tunjukkan ke negara nih bahwa toh bangsa Papua ini bangsa yang hebat. Itu aja. Kata-kata dalam sekali. Gitu. Jadi kita minta untuk yang lain, untuk adik-adik, saudara-saudara semua yang ada di tanah Papua nih main bola, tunjukkan prestasi yang luar biasa. Jangan terlalu bicara tentang uang, aduh ini tuh lupa bayar, jangan. Pertama tuh berdoa minta terima kasih sama Tuhan Yesus di surga karena dia kasih kita nafas dan kekuatan. Nanti undang David. Yang kedua ya, sekecil apapun tuh digaji, tuh dikontrak, pun tunjukkan lewat prestasi kita di saat kita bermain sehingga nilai kontrak itu bisa berubah menjadi pemain inti di dalam tim, itu saja. Itu ada yang minta untuk sekali undang kakak David Saidui karena bagaimana dia cerita terkait dengan dia punya gol pantat itu. Aduh, ini senior. Nanti coba kita atur ya, kita ngatur. Begitu. Dengan pantat tuh, coba kakak yang main tuh jadi cerita. Kalau saya kan libero. Iya. Main di belakang. Saya paling akhir sudah. Saya terus gawang. Dia kalau lawan lewat saya sudah gawang, entah itu gawang bisa tipis tidak gol atau gol, itu sudah. Jadi kalau saya pengamatan saya pada saat itu kita main di Senayan, itu bola tuh datang antara David mau ke sana dengan pertahanan belakangnya, liberonya mereka ini sama stopper ini, mereka yang sama-sama berhadapan dengan bola, akhirnya David dorong. Mereka dua ini baku tabrak, bola tuh lewat. Karena mereka jatuh, David lewat dari dua, David berhadapan langsung dengan gawang. David tipu gawang, sudah ditaruh di bawah. Garis putih, dia dulu tunggu dulu datang. Terlalu hebat orang zaman-zaman itu. Dia dorong pantat saja ke dalam. Ingat,
gol ini pun dilarang oleh FIFA untuk diekspos lagi. Iya, tidak boleh lagi ya. Karena bagaimana ya, bagi kita secara emosional itu bangga begini, tapi secara dunia itu dianggap mengejek begitu. Akhirnya dilarang. Tidak boleh lagi di YouTube kalau tidak salah. Begitu. Yang saya tahu ya, saya sudah sampaikan. Tapi memang David Saidui Fotomax di atas kita semua kok. Dia punya daya tahan, dia punya Istilahnya Fotomax itu kapasitas paru-paru. Iya, kekuatan fisik, daya tahan ya. Daya tahan di atas kita. Dia bisa lari dari ini. Kalau saya mungkin lari keliling Mandala saja sudah mungkin 3 kali sudah. Tapi kalau bilang speed, saya nomor 1 sudah. Iya, ada saran juga untuk nanti kita bisa ketemu pemain-pemain junior ya, yang sekarang ada berlaga. Oh itu pasti. Dan terus terang kami ini ada punya satu bukan organisasi ya, apa namanya, All Star Persipura. Mantan-mantan. Senior dan junior. Iya, komunitas kita itu All Star Persipura, ini bajunya ada nih. Gitu. Jadi kita sering uji coba dan lain-lain, bajunya ada nih, All Star Persipura. Nah, jadi apa namanya, kebetulan abang-abang ini mereka senior, tapi dorang tunjuk saya yang jadi ketua di dalamnya. Jadi kita itu terus bangun komunikasi dengan para pelatih, bangun komunikasi dengan pemain yang ada sekarang. Tugas kita adalah memberikan motivasi kepada mereka untuk harus lolos dari fase ini, supaya jangan degradasi. Jadi kita tidak diam, tapi komunikasi terus jalan. Kita dalam grup selalu sama-sama ada di dalam, kita terus berikan penguatan untuk mereka punya semangat untuk lolos dari fase yang berat ini, fase degradasi. Jadi ya komunikasi tetap jalan. Walaupun bagaimana, kita ini selalu berdiskusi, kita bisa ada hari ini karena Persipura ya, jelas ya? Ya, jelas. Ini kakak ini kerja di PDAM karena Persipura. Ya. Kakak kerja di PNS karena Persipura. Ya. Ya, saya juga jabatan yang lalu karena Persipura. Jadi semua tentang Persipura, dan Persipura jadikan kita hari ini, jadi kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan motivasi. Dan kalau Persipura ada luka, pasti kita juga sakit. Ya. Kita juga kena luka. Sakit Gitu. betul. Jadi supaya itu tahu semua seperti itu. Tadi ada pertanyaan di situ, bagaimana dengan persiapan pertandingan besok? Mungkin ada kasih masukan, usulan pertandingan besok, motivasi buat adik-adik. Ya kalau saya untuk besok cuma 3 poin dalam satu putar, harus menang. Kadang-kadang kita mencoba menghitung apa namanya tim lain dan lain-lain, tapi karena besok tinggal 1 pertandingan, kita tidak usah hitung-hitung. Yang penting besok 3 poin, nanti selesai baru kita hitung. Jadi buat adik-adik yang besok mau bertanding, malam ini kamu istirahat baik, besok kita orang ini akan turun di Mandala sana, dan kita minta seluruh masyarakat ramaikan stadion Mandala. Supaya mereka yang main dalam kondisi yang benar-benar juga terseok-seok, sama seperti cerita yang waktu lalu, mereka lihat bahwa kami ada di Mandala. Begitu. Ya. Jadi saya kira besok cuma 3 poin. Seperti itu. Nanti selesai baru kita orang hitung dia ada di urutan 1, 2, 3 kah? Atau dia ada di urutan berapa? Walaupun semua orang menganggap bahwa dia sudah di fase aman, tapi kalau saya harus 3 poin. Begitu. Mungkin Legend berdua, ada hal yang lain? Kalau saya banyak berdoa, karena ini tim besar. Yep. Dan perjuangan Anda juga harus berjuang. Dan tercatat nanti. Itu saya. Kalau saya selalu fokus apa instruksi pelatih, Ya. kalian laksanakan dalam 2 kali 45 menit, dan selalu fokus untuk pertandingan yang dibilang 1 pertandingan terakhir, berarti tidak ada lagi tuh mau bicara main sampai titik darah penghabisan. Jangan lihat papan skor. Itu. Kalau pribadi saya biasa bercanda main bilang begini, mati-mati yang penting hidup, begitu. Jadi habis luar saja. biasa. Diulang lagi coba, Jadi Bang. kalau saya pribadi selalu punya filosofi sendiri begini, mati-mati yang penting hidup. Karena tuh main sampai sucapi ternyata tetap tuh kan masih hidup begitu. Luar biasa. Itu saja. Waduh. Terima kasih. Ini dalam banget. Gitu.
Jadi saya kira mungkin itu Baik. Dan selalu dalam Kakak Lestuni kalimat-kalimat tadi selalu terlalu dalam sekali. Wih, Kakak Jack harus bikin podcast biar bahas hal Persipura yang lebih baik. Ya nanti coba kita bicara ke depan. Tapi sebenarnya poin dari hari ini itu adalah saya ingin ada cerita bahwa kita semua bisa tahu bahwa dulu perjalanan Persipura hampir sama seperti yang sekarang. Yang sekarang. Dan mereka bisa lolos naik ke Liga Utama ya. Ya. Dari Liga Utama jatuh Liga 1, Ya. terus berkolaborasi dengan tim PON pasca mereka juara, akhirnya naik kembali lagi ke Divisi Utama. Akhirnya digabungkan antara Galatama dan ya, Perserikatan Galatama dan jadi Perserikatan Liga Daniel jadi Liga Daniel 1 atau Ligina ya. Ya, Ligina 1 1994. Jadi Persipura pernah punya cerita ini. Ya. Begitu. Benar sekali. Jadi bukan berarti sekarang ini terus ke depan atau besok terus tidak bisa naik, siapa yang bilang? Ya. Cerita ini ada. Pasti bisa. Kakak inilah mereka yang bawa Persipura waktu turun ke Liga Dari divisi Utama turun ke Divisi 1. Terus kakak ini mereka kasih naik dia kembali lagi ke Liga Divisi Dan Utama. Divisi Utama dan ikut Liga. Karena Dan ikut Liga. disatukan. Karena disatukan. Perserikatan dan Galatama itu disatukan. Kita jalan, setelah itu selanjutnya ADJ Komboy sama adik-adik saudara-saudara mereka lanjut sampai dapat bintang-bintang sampai sekarang ini. Dia kalau cerita ini jangan sampai di antara kita tuh saling menuding, saling menyalahkan, tidak. Tapi itu harus melihat baik-baik dengan pikiran yang bersih, menilai dengan pikiran yang bersih. Karena olahraga sepak bola ini kita berbicara tentang olahraga prestasi begitu. Harap dimengerti begitu. Demikian dari saya. Iya, jadi memang menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan motivasi ya, kepada generasi berikut. Tadi yang saya bilang ada sebuah cerita yang sebenarnya saya mau rekam kakak berdua ini atau senior yang lain menjadi file buat saya, tapi saya pikir tidak. Saya mau share supaya semua tahu, oh ya dia punya cerita perjalanan ada ini. Tadi ada nama-nama yang disebut, itu juga mereka adalah senior, mantan-mantan Persipura, supaya kita juga tahu bahwa mereka juga punya jasa terhadap tim Persipura sampai bisa bawa Persipura lolos. Cerita mirip-mirip lah dengan sekarang ini, sangat terseok-seok. Setengah mati. Gaji belum dibayar, saya tidak tahu udah atau belum. Bonus juga dong belum terima sampai hari ini. Yang sekarang begitu. Dulu kan belum prof toh. Begitu. Jadi sepatu tuh harus urus sendiri. Jadi itu yang saya kira besok tugas kita itu cuma satu, kita berdoa, tidak usah bicara yang lain lagi. Kita berdoa supaya besok tim Persipura bisa mendapatkan 3 poin. Nanti selesai baru kita hitung-hitung, dia lolos apa terada, begitu. Jadi untuk tadi ada yang minta mau podcast dan lain-lain, nanti baru kita lihat, begitu. Tapi yang terpenting malam ini tuh ada sebuah sejarah yang diceritakan, itu biar untuk kita semua tahu bahwa dulu Persipura ada punya catatan sejarah juga yang hampir terjadi seperti yang sekarang ini sedang dialami oleh tim Persipura. Pelakunya ini si Kijang, kakak Alfred Repasi, dan tembok besar di belakang ini kakak Robert Lestuni. Siap. Jadi dulu saya masuk tuh saya lihat kakak Robert tuh aduh terlalu gagah besar. Lawan-lawan juga dong hitung-hitung, wah itu masuk salah ini berarti kecap, tinggal di luar garis di luar, kira-kira begitu. Yang di Bali yang kita mau pergi lawan Sarajevo, itu saja tidak ada dana itu. Karena Pak Manajer bilang kita harus fokus untuk divisi 1 nih, harus naik. Itu tidak ada dana, kita kumpul uang masing-masing, baru kita berangkat Jakarta untuk pakai bis. Iya. Jadi bawa sepatu, tas kecil, baju ganti, itu saja naik di bis. Ke sana naik pesawat Jakarta. Main selesai naik pesawat, malam itu juga pulang Bali. Besok main lagi di Bali. Jadi itu perjuangan yang betul-betul perjuangan. Iya. Dan adik-adik don juga harus berjuang karena besok kita tunggu nilai 3 itu. Ya. Harus. Kakak Revasi punya kakek yang masuk dalam PDM. Dalam pipa PDM sudah sembuh kah? Minta maaf ada yang tanya-tanya. Sudah. Gitu. Mas, bisa main lagi kemarin. Bisa main lagi. Kemarin juara di Cikombong. Iya. All-Star Persipura main. Kakak berobat ke Australia. Iya.
pakai minyak buaya, ambil dan membramu. Ada Robert yang bawa. Sudah 1 jam 20 menit, saya kira cukup. Terima kasih banyak karena semua sudah bergabung dalam live ini. Saya minta maaf kalau mungkin ada kurang-kurang dan lain-lain, tapi sudah. Yang penting ada cerita yang bisa kita share buat generasi berikut. Begitu. Mungkin saya perlu closing statement ya. Dari senior dulu. Silakan closing statement. Mungkin mau menyampaikan apa? Silakan. Untuk besok-besok kalau bisa ada Chris Yarangga, ada Roni Wabia, supaya macam enak lagi mereka cerita mereka punya pengalaman sampai di timnas atau sekolah di luar di Primavera, Apleska, bisa cerita. Setuju. Terus yang macam David Saidui bisa kumpul ya. Semua penasaran tadi beberapa tanya tentang gol pantat itu. Gitu. Itu sudah ada kah? Waktu itu main-main sampai sekarang sudah ada berisi gol begitu tuh cuma kakak David Saidui. Cuma lewat kiper taruh bola di macam saya, lewat kiper taruh bola dalam gajarin itu saja. Oh iya sudah. Oke. Tapi kalau untuk pantat tidak bisa. Iya. Itu berani bikin begitu kayaknya sekarang. Iya, kena skorsing. Dong pukul gigi tambah. Oke, coba sudah cukup. Kakak Robert mungkin ada closing statement? Aduh, kalau saya Lihat seperti apa yang kakak Alfred sudah sampaikan, kita harus sama-sama dengan teman yang lain sehingga para penggemar, para pecinta Persipura melihat lebih jauh gini bahwa kami cerita pengalaman-pengalaman kami ini menambah motivasi tersendiri untuk adik-adik sekarang yang lagi berjuang. Mungkin saya begitu aja. Iya. Ada yang bilang tiap malam minggu undang dong semua pasti seru. Iya, pelan toh itu nanti atur bye-bye dulu. Jadi intinya itu bahwa ini awal. Ya. Saya ingin mereka cerita tentang sejarah yang persis terjadi seperti yang sekarang sedang dialami oleh tim Persipura. Jadi mungkin ke depan nanti akan kita buat yang lebih seru lagi. Mungkin saya akan mengundang lebih banyak lagi. Baru kita duduk rame-rame. Jadi masing-masing dia punya pengalaman, bisa berbagi toh untuk memberi motivasi, bisa memberikan punya pengalaman buat generasi berikut. Karena terus terang sepak bola ini sekarang sudah menjadi industri dan orang kalau bermain bola baik, punya prestasi baik, pasti bisa hidup. Seperti itu, artinya bisa hidup dalam arti bisa punya pendapatan yang baik, bisa membeli macam-macam lah, seperti itu. Jadi mungkin saya kira cukup ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah bergabung, yang juga sudah berikan love dan lain-lain. Ya, kita belum terbiasa sekali untuk dalam live begini, jadi nanti pelan-pelan kita belajar untuk lebih baik. Saya minta maaf kalau memang belum menyebutkan nama per nama, siapa yang bergabung dengan kita orang dan lain-lain, begitu. Jadi ya nanti ke depan kita akan bikin sekali lagi, atau mungkin 2 kali lagi, atau bahkan bisa 3 kali lagi, atau bahkan bisa lebih banyak lagi, mengundang pemain-pemain atau legenda. Live berikut lagi kakak. Terima kasih untuk live hari ini. Nanti mati yang penting hidup. Wah, sungguh mati. Saya takut besok status nih mati yang penting hidup. Iya, begitu. Jadi lari ke sana, S3 bola jadi. Iya. Tapi cerita semua hari ini mati yang penting hidup. Cuma diikat. Gitu. Jadi kita akan berusaha lebih baik lagi. Tapi intinya begini, bahwa mereka ini masih ada. Mungkin dulu Amin. saya masih junior, mungkin ada yang belum lahir, tumbuh dan tidak tahu pemain yang sekarang. Tapi yang sekarang ini mereka bisa ada hari ini karena senior ini terus saya dan yang sekarang ini. Jadi kita juga perlu tahu, dulu ada namanya Alfred Repasi dengan julukan si Kijang. Terus kakak Robert Lestuni beri di belakang, kenal dia dengan tembok besar yang beri di belakang. Kan masuk sudah. Ya itu yang ada bilang kakak Yosef Rumaikewi. Selalu Cantik. legend. Iya, begitu. Ini banyak orang sudah mau bilang mati yang penting hidup. Nah, itu kata yang saya kira itu Persipura besok dong bicara itu sudah. Mati yang penting hidup. Ini senior sudah bicara jadi begitu.
Jadi mungkin itu ya. Selamat malam semua. Minta maaf kalau dia berjalan belum baik, tapi ya pelan-pelan kita mencoba ke depan untuk harus lebih baik. Sampai ketemu semua. Hormat. Selamat malam. Selamat malam. Berkati. You gave me happiness, you showed me everything. My life is on the edge, you push me through the wind, baby, and changed my whole life. You gave me life, and love that no one can share, 'cause loving you is the best thing in my life. Oh yeah. Sometimes in life I see it so unfair. I try to build my life upon the sand, and there comes a storm with fire, a raw desire in my life. You gave me happiness, you showed me everything. My life is on the edge, you push me through the wind, baby, and changed my whole life. You gave me life, and love that no one can share, 'cause loving you is the best thing in my life. Oh yeah. Season comes and goes so fast, 'cause not a day is coming with changes, breathing all the ups and downs. Maybe love is like a wind of change. You gave me happiness, you showed me everything. My life is on the edge, you push me through the